lihat. Nanti kita mau ke dalam ya, lihat. Halo teman-teman, jadi sekarang kita udah mulai melanjutkan perjalanan untuk keliling mengeksplor Kampung Osing ini. Ini salah satu dari pekerja lain ya, bener-bener kacangnya itu gede-gede banget guys, gede-gede banget gitu. Jadi ini apa sih kayak olahan dari masyarakatnya juga, kacang-kacang gini. Ini ada kerupuk gitu, ini lagi dijemur kerupuknya banyak banget. Tadi kita udah lihat kacang-kacangan sama kerupuknya. Natasha. Kita mau lanjut melihat yang lainnya. Gang nih. Sini juga ada kesenian gedongan yang mana itu terbuat dari lesung. Yang kayak gini. Alat buat numbuk padi gitu, tapi sekarang dijadiin alat musik. Ya teman-teman, jadi sekarang kita ada di Balai Desa Kampung Osing. Struktur bangunannya sendiri itu masih tradisional banget gitu, belum pakai atap-atap yang biasa, masih ada kayak ukiran-ukiran. Bangunannya sendiri juga masih pakai kayu. Terus di Balai Desa, di sebelah Balai Desa sendiri ada petunjuk-petunjuk kemana aja kita harus ngelilingin si kampung Osing. Balai desa ini tuh fungsinya buat administrasi desa. Nah, jadi semua yang berhubungan dengan pemerintahan desa sini diurusnya di sini. Halo teman-teman, jadi di sini di belakang aku ada guest house buat khusus bagi pengunjung-pengunjung yang mau nginep di Kampung Osing ini. Jadi mereka ada satu spot di mana isinya itu guest house buat para pengunjung. Ya nggak, Bu? Yoi. Nah, kalau mau stay di homestay di sini, itu ngurusnya itu tadi ke balai desa dulu. Nah, jadi harus ke balai desa dulu buat ngurus semua penginapan yang mau kalian tempati, guys. Jadi guys, kalau ngebahas aksesibilitas di area Kampung Osing ini sendiri itu sebenarnya lebih cocok buat pejalan kaki ya. Tapi itu udah lama jalan kaki banget, jadi jalannya juga semuanya bersih banget, nggak ngeliat sampah sama sekali. Dan di sini tuh jalannya nggak terlalu gede gitu, jadi kalau buat mobil mungkin nggak masuk ya, lebih ke motor atau pejalan kaki. Tapi ini ideal banget buat orang-orang yang berwisata dengan jalan kaki gitu. Halo teman-teman, mau ngasih tahu satu fun fact. Kenapa ini Desa Osing atau Desa Kemiren ini namanya Kemiren? Jadi Kemiren itu gabungan kata dari kemiri dan duren. Jadi dulu di sini tuh banyak tumbuh pohon-pohon kemiri dan duren. Begitu guys. Ini namanya tuh Garuda Mungkur, dan untuk satu kain gini harganya 1.500.000. Ini ada yang belum jadi, tinggal ada penculupan warna ya. Iya. Wow. Jadi ini handmade guys, ini handmade. Batik complong. Teman, jadi sekarang kita mau makan ala tumpeng sewu. Jadi duduknya harus berhadapan kayak gini guys. Ini makanan ala tumpeng sewu. Teman-teman, jadi kita sekarang udah selesai dari rumah wisata Osing, dan sekarang kita bakal lanjut ke Baluran. Ikutin kita terus ya. Jadi kita punya fauna dan flora yang cukup beragam. Untuk fauna yang Sekarang kita lagi di Taman Nasional Baluran. Kita sekarang mau naik ke atas, Lo mau ke ngacak? tower. So let's go. Ya teman-teman, sekarang kita udah nyampe di tower di Baluran ya. Bisa lihat view-nya, ini keren banget. Ini untuk luasnya kira-kira sekitar 25.000 hektar dan diisi oleh beberapa satwa liar. Yang unik itu guys, di Taman Nasional ini di sebelah kirinya gunung, Pantai. di kanannya pantai. Jadi kita di sini udah nyampe di spot foto di salah satu spot foto yang ada di Baluran, dan spot
spot-foto ini juga pernah dipakai oleh Raisa untuk foto. Jadi ya, dan katanya tuh ada namanya pohon Raisa. Kenapa namanya pohon Raisa? Karena Raisa itu sendiri pernah foto di sini. Jadi di Taman Nasional Baluran ini ada beberapa macam hewan ya, Rip ya. Ada beberapa satwa di sini bisa kita lihat. Ada apa, Bu? Monyet. Ada Yang paling banyak tuh di sini tuh ada monyet. Ada Terus, kerbau juga. ya kerbau liar. Tadi sih ada, cuma sekarang udah pada pergi katanya. Panggil emaknya katanya. Iya. Terus di sini juga ada macan kumbang, ada macan totol. Cuman spesiesnya tinggal 60 ya. Iya. 60 ya. Kurang dari 60 kayaknya. Kurang dari 60. Oh, 30. Ya, oh yang 60 itu ini Rim. Apa namanya? Banteng. Banteng. Ada banteng juga di sini. Itu bantengnya mirip-mirip sama yang ada di apa tadi? Jawa Barat, yang ada di Jawa Barat. Banten sih kayaknya. Banten. Yang ada di Banten. Cuman di sini badannya lebih besar karena di sini tuh kan bisa dilihat ini lapangan terbuka, jadi pergerakannya di sini Lebih leluasa. lebih leluasa, jadi dia lebih kekar gitu. Apa lagi nih? Dan untuk jenis hutannya sendiri di sini tuh ada sekitar 4 jenis hutan, 4 atau 5 jenis hutan, dan mungkin untuk luasnya itu berapa? Total luasnya tuh 25.000 hektar. Jadi bisa dibilang ini taman nasional yang ekosistemnya sangat lengkap karena ada gunung, savana, hutan rimba, dan juga ada mangrove juga. Jadi semuanya lengkap ada di sini. Untuk kalian yang bawa kacamata, hati-hati karena semuanya itu suka ngambil kacamata. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Pantai Bama. Pantai ini masih satu wilayah juga sama tadi Taman Nasional Baluran. Dan untuk pantai ini sendiri juga ini masih dalam masuk konservasi dari Baluran itu sendiri. Dan biasanya tutup jam berapa sih? Tutupnya itu jam 5:30 sore. Di sini juga kita bisa ngelakuin aktivitas kayak diving. Di sini juga kita bisa menyewa kapal untuk nyari spot yang lebih jauh untuk diving itu sendiri. Lalu di sini ada beberapa jenis hutan mangrove yang ada di sekitar pantai Bama itu sendiri. Jadi buat kalian yang punya hobi diving, bisa banget nih nyoba spot diving di Pantai Bama ini. Halo teman-teman. Jadi sekarang kita ada di Bama Beach. Gimana sih Nat rasanya di Bama Beach? Ini kalian harus lihat airnya tuh masih bersih banget. Sepanjang mata memandang ini kita nggak lihat sampah sama sekali. Tenang, suasananya tenang banget. Cuman kayak kurang berangin gitu ya. Iya. Jadi kayak kita habis Iya. jalan-jalan masih kepanasan, keringatan. Anginnya kurang kencang di sini. Tapi puas banget, udah kerasa kayak yang paling oke gitu. Kalian harus kesini sih guys. Harus banget, jangan sampai ke Baluran tapi nggak datang ke Bama Beach. Tuh. Ya, jadi itu adalah contoh hutan mangrove yang ada di pantai ini. Dan nggak hanya hutan mangrove yang itu aja, tapi di sebelah sana juga itu ada hutan mangrove, mungkin beda jenis, cuman masih sama itu hutan mangrove yang dikonservasi. Hai guys. Jadi sekarang jam berapa? 18. Yes. Jadi kita lagi mau jalan ke Pananjakan 1 buat lihat sunrise. Jadi berapa lama kita harus ke sana? Sekitar 1 jam. Ngebut, kalau ngebut Kalau ngebut 40 menit. jangan gak usah ngebut dah. Halo teman-teman, sekarang kita mau naik ke mana enggak? Kita mau naik ke Pananjakan. Pananjakan 1. Kita habis duduk-duduk nongkrong-nongkrong nungguin buat lebih siang gitu Di sini karena gue masih lightingin. sejam. Di sini nggak ada lampu guys, sumpah. Nggak ada, gelap banget jadi harus Ini pakai senter tuh. Sekarang Iya. berapa derajat? Kayaknya 5 sih kayaknya. 40 sih di Surabaya. 9. denger sih 9 ya. 9. Tanjakannya lumayan miring sih guys. Halo teman-teman, greetings dari Pananjakan 1 Bromo. Kita bisa lihat di belakang
ada awan banyak banget. Jadi Akhirnya mataharinya udah muncul. mataharinya muncul, cuman sayang kita nggak bisa lihat bener-bener yang telar. Iya. Soalnya banyak kabut. Iya banyak Jadi banget mana-mana. kabutnya dan awannya juga banyak, jadi nggak begitu jelas mataharinya. Dan di sini rame banget, bener-bener rame banget, rame banget. Di sini banyak ini pengunjung Ini dari rame. dalam negeri maupun luar negeri. Iya. Ini rame karena kita masih pembukaan yang kedua setelah sebulan nggak dibuka. Iya. Dan ini baru hari kedua aja, barusan aja dibuka. Kemarin katanya sampai 15.000 jeep ya. Kita mau kemana, Fred? Kita mau balik ke jeep karena kita bakal ke tujuan selanjutnya, kita mau ke kawah. Kawah. Halo teman-teman. Halo. Greetings from Kawah dari Bromo. Yes. Ada di bawah dong biar kelihatan tinggi. Sini banyak banget aktivitas yang bisa dilakuin teman-teman. Yang pertama itu kita bisa foto-foto nih kayak semua teman-teman yang ada di sini nih. Bisa foto-foto. Terus yang kedua kita bisa naik kuda karena sih banyak penyewaan kuda dan tarifnya itu relatif tergantung teman-teman bisa atau jago nggak kalau dalam skill penawar. Nih kudanya. Terus kita bisa juga belanja-belanja, terus makan-makan karena di sana ada warung, ada tempat-tempat belanja juga. Terus kalau mau muter-muter bisa juga nyewa jeep. Sama kayak kuda, harganya relatif tergantung skill menawar. Terus di kawah ini kita bisa ngeliat pemandangan. Yang ini namanya Bukit Batok. Bukit Batok. Cocok banget buat yang mau trekking sebelum kalian mau ke Semeru. Jadi kalau kalian mau latihan datang ke Batok dulu. Yang itu Gunung Bromonya. Terus yang di sebelah itu pura. Nah, jadi gitu guys. Hai teman-teman, jadi sekarang kita ada di Jiwa Jawa Resort dan kita ada di amphitheaternya Jiwa Jawa. Nah, di sini itu berfungsi buat konser yang biasanya Jiwa Jawa sendiri ngadain jazz gunung. Dan itu event tahunannya Jiwa Jawa sendiri. Nah, untuk ngadain event di sini itu biasanya untuk nyewa venue-nya sendiri itu 100 juta. Dan itu nanti bakal layoutnya bisa dekornya tuh berubah macam-macam sesuai dengan temanya yang akan diadain untuk acaranya sendiri. Ya semua kita sekarang udah ada di galeri dari Jiwa Jawa dan sekarang kita akan menuju ke koleksi kamera milik Jiwa Jawa itu. Ayo. Ya ini adalah sebuah koleksi dari pemilik dari Jiwa Jawa itu sendiri dan di sini pun ada kamera yang hanya ada 2 di dunia. Untuk kamera yang ada 2 di dunia itu Ini Canon 30C. Jadi ini lensanya itu asli, tapi kameranya itu miniatur. Dan ini masih akan bakal dipenuhi oleh kamera. ya di sini kita udah sampai di kamar untuk para backpacker dan untuk kamarnya sendiri ini hanya tersedia 2 kasur dan untuk lemari dan nggak include sama kamar mandinya. Dan ini untuk per malamnya itu harganya 850.000 dan mungkin untuk suasananya cukup enak karena bisa lihat alam juga. Jadi untuk kamar yang ini juga kamar khusus untuk para backpacker. Harganya sama 850. Cuma yang ini tuh include sama kamar mandi. Bisa dilihat di sebelah sana tuh kamar mandi dan kasur tentunya dan juga lemari. Sebelah kanan ini. Jadi guys, ini tuh salah satu kamar, tipenya itu Sultan Sud. Ini yang paling mahal, harganya 700
Rp7.700.000 per malam. Ini kamar mandinya ada bathtub. Kayak kita keluar. Ada bathtub. Harganya ada 7 jetong. Terus kalian bisa lihat di sini kasurnya itu ada kerangkanya ya kan. Terus dihias-hias sedemikian rupa. Terus lemarinya juga segede ini. Ini tuh kayak lebih kayak apartemen yang studio gitu loh. Ada TV segede ini. Terus ada dapurnya juga. Ada dapur. Itu ada makanan boleh diambil. Ini tuh kamar yang tipenya itu group lodge. Jadi ini tuh maksimal 9 orang dan harganya itu 7.350.000. Jadi kalau bisa dilihat, ini kamar mandinya tuh banyak gitu kan. Terus ini tipe tempat tidurnya tuh yang atas bawah gitu, lucu jadinya kan, kyowo. Terus gede deh kayak gini. Welcome to Jatim Park. Teman-teman semuanya, jadi sekarang kita udah nyampe di mana? Jatim Park 1. Jadi kita mau udah nyampe di Jatim Park 1. Jadi Jatim Park 1 ini lebih ke area wahana kayak permainan untuk anak-anak gitu. Iya, untuk edukasi anak-anak juga bisa. Bedanya ini sama Jatim Park 2 sama 3. Kalau Jatim Park 2 itu Batu Secret Zoo, dia lebih ke taman binatang. Kalau untuk yang ketiga itu lebih ke Jatim Park yang lebih modern lagi. yang lebih modern lagi itu guys. Jadi sekarang kita udah di dalam, masih di area luarnya gitu. Dan ternyata banyak di yang kesini emang banyak banget anak-anak TK, Kayaknya ini lebih anak-anak wisata SD, anak-anak ya. sih kayaknya. Edukasi anak-anak kayaknya. Banyak banget anak-anak TK, SD gitu yang kesini buat main, buat belajar. Halo teman-teman semua, jadi kita udah masuk, kita dikasih gelang ini. Terus ini ada kayak patung-patung gitu. Di sini guys, kita bisa lihat ada berang-berang di sana. Di sini juga ada singa putih. Singa putih ini berasal dari Afrika. Kita bisa lihat tadinya ada di sini. Di sini yang bagusnya di beberapa titik tuh ada semacam display kayak gini dan kita bisa tahu informasi yang lebih mengenai rumahnya itu di sini. Cuman kurangnya ini tuh ini enggak kok. Ini bisa di switch bahasanya, ada bahasa Indonesia sama ada bahasa Inggrisnya. Selamat datang, salam budaya. Di zona ini itu kita bisa lihat peninggalan-peninggalan tradisional dari berbagai kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi ini kayak contoh-contoh displaynya gitu lah, kayak patung-patung, ada candi-candinya, prasasti. Dan juga terdapat penjelasan juga seperti yang ada di sebelah sini. Jadi ada penjelasan gitu. Di sini ada katanya Kampung Bena. Penjelasan dari
Wah, jatuh semua. Halo teman-teman, sekarang kita udah mau masuk ke arena bermainnya. Nah, sebelum itu kita mau ngasih tahu di area sebelum itu tuh ada tempat miniatur gitu tentang adat, terus budaya, terus sejarah juga. Sebenarnya cukup lengkap dan mengedukasi. Dan untuk menurut saya sih untuk yang wahana sainsnya cukup bagus, cuman banyak banget alat-alat yang kayak udah mati gitu, jadi nggak diperbaiki gitu. Jadi sayang banget sih sebenarnya. Halo semua, kita sekarang udah nyampe di tempat bermainnya. Jelasin. Lihat di belakang ini ada salah satu arena bermain yang cukup ramai. Namanya itu Turbas. Kita lihat ini kayak gini nih. Dan selain itu sekitar sini masih banyak lagi nih kayak aktivitas buat kalian bermain juga. Ini lebih cocok kayak buat anak-anak juga sih sebenarnya. Memang dari judulnya juga emang udah taman anak-anak. Cuman lagunya sih rada kurang cocok untuk anak-anak. Ya coba cek dulu guys. Cakep banget. Seru banget. Gimana perasaannya? Badannya oleng-oleng gitu loh, ya Allah, mati rasanya. Badannya oleng. Iya. Setelah dari Jatim Park 1, kami melanjutkan ke Museum Angkut. Setelah mengantri tiket, tas kami dicek satu persatu sebelum memasuki area Museum Angkut. Di Museum Angkut terdapat banyak display mengenai transportasi yang ada di dunia. Sayangnya, tidak semua display terawat dengan baik. Beberapa display tampak sudah rusak. Di Museum Angkut terdapat berbagai macam alat transportasi dari berbagai era dan dari berbagai negara. Tidak hanya mendisplay alat transportasi, Museum Angkut juga menawarkan suasana dari masing-masing negara yang memproduksi alat transportasi tersebut. Tidak hanya mengenai alat transportasi zaman kini, kita juga bisa belajar mengenai alat transportasi sejak awal alat transportasi dibuat. Kita juga dapat berfoto bersama alat-alat transportasi menggunakan beberapa kostum yang disewakan di Museum Angkut. Kita dapat berfoto berlatar belakangkan pegunungan Malang yang semakin memperindah foto kita. Halo teman-teman semua, jadi kita sekarang udah ada di BNS Batu Night Spectacular. Ini tuh sama kayak Jatim Park, wahana-wahana gitu, cuman beroperasinya pada malam hari. Tapi sekarang kita nggak bisa karena ini lagi hujan guys. Becek banget ini. Hujan guys, hujan. Night Market Expo. Batu Night Spektakuler merupakan wisata rekreasi yang menyuguhkan berbagai macam wahana spektakuler yang dibuka dari sore hingga malam hari.
Pasar malam modern ini memiliki beragam atraksi yang menguji adrenalin dan menghibur untuk keluarga. Selain bermain, pengunjung juga dapat berbelanja di pasar modern yang disediakan oleh Batu Night Spektakuler. Bila merasa lapar, pengunjung juga dapat makan di food court yang berada di Batu Night Spektakuler sambil menonton live music yang tersedia setiap malam.